Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu tes karakteristik pribadi ya. Jadi ini termasuk juga dalam ujian CPNS ya. Masalah pribadi, bagaimana kita bersikap. Soal part 1. Sebagai sosok yang disegani dapat diandalkan, Hasan terpilih sebagai ketua Karang Taruna di desanya. Setelah resmi menjabat, tugas membuat susunan pengurus baru dalam waktu sebulan. Tindakan Hasan adalah A. Meminta arahan dari ketua sebelumnya, kemudian mendiskusikan dengan anggota secara terbuka. B. Menyusun keputusan bersama-sama dengan teman dekatnya karena sudah saling terbiasa bersama-sama. C. Membebaskan kepada siapapun yang minat untuk menjadi pengurus untuk bergabung periode pengurusan tahun ini, dan memberikan kesempatan secara terbuka, kemudian melalui aklamasi memilih pengurus lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. E. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota yang hendak mencalonkan diri, kemudian pemilihan dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Ini merupakan soal SKD tahun 1223 ya, 2023. Kita jawab. Nah, meminta arahan dari ketua sebelumnya, kemudian mendiskusikan dengan anggota secara terbuka. Nah, sebenarnya ini tidak perlu ya, karena kita sebagai pengurus tidak bertanggung jawab terhadap pengurus sebelumnya. Jadi kita perlu memiliki kapasitas sendiri dan visi misi sendiri. Nah, itulah baru memperlihatkan bahwa kita berbeda ataukah bukan dari dibayang-bayangi oleh pengurus sebelumnya. Ya, ini hanya. Yang kedua, menyusun kepengurusan bersama teman-teman dekatnya karena sudah saling terbiasa bersama-sama. Ini juga salah ya, karena memakai istilah nepotisme di sini karena harus bersama dengan temannya, teman dekatnya. Hal yang bertentangan dengan demokrasi. Ya. Bagian C, membebaskan kepada siapapun berminat menjadi pengurus untuk bergabung pada kepengurusan periode ini. Nah, jadi ini hal ini positif, namun dikatakan bahwa setiap orang harus memiliki kompetensinya masing-masing ya. Bukan asal bebas mendaftarkan diri. Jadi harus berkompetensi, kemudian ikuti pemilihan. Nah, terpilih berarti dia yang sudah mempunyai kompetensi untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian memberi kesempatan terbuka oleh aklamasi memilih pengurusan lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang benar karena memberikan kesempatan pada semua orang, namun harus sesuai dengan kompetensinya masing-masing ya. Nah, kemudian E, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota yang hendak mencalonkan diri, kemudian pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat. Kalau hanya musyawarah mufakat namun tidak ada dasar kemampuan atau untuk menjalankan kepengurusan, akan berdampak tidak baik untuk menjalankan sebuah organisasi. Nah, dari ke ABCD ini dan alasannya ini kita bisa memberikan poin-poinnya, artinya urutan yang mana terpenting terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, yang paling penting itu adalah bagian D ya, memberi kesempatan secara terbuka. Itu sudah demokratis sekali ya, kepada semua orang dan harus sesuai dengan kepentingan masing-masing. Aklamasi mengurus poinnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ditempatkan tepat pada tempatnya. Jadi istilahnya berilah pekerjaan kepada ahlinya, yaitu. Kemudian yang keempat, ini memberi kesempatan anggota untuk mencalonkan diri dengan kemudian cara dipilih secara mufakat. Ya, mufakat itu tidak ada dasar. Jadi kalau kita musyawarah mufakat namun tidak ada dasar untuk kemampuan untuk menjalankan kepengurusan, akan berdampak tidak baik untuk menjalankan sebuah organisasi. Jadi misalnya yang terpilih itu tidak memiliki kompetensi, maka hal itu akan berdampak pada organisasi itu sendiri. Itu maksudnya ya. Yang ketiga, membebaskan kepengurusan berminat menjadi pengurus untuk bergabung pada perusahaan ini. Hal ini positif, namun diketahui bahwa setiap orang harus memiliki kompetensi, bukan asal bebas mendaftarkan diri ya. Jadi yang berminat langsung masuk semua, tanpa ada ini yang keempatnya ini tadi ada musyawarah mufakat. Jadi yang kurang di sini adalah musyawarah mufakat dan kompetensinya yang harus tetap diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya meminta arahan ketua sebelumnya, sebenarnya ini juga hal yang tidak perlu ya, cuma artinya kalau memang sudah tidak mampu, ya bisalah kita meminta kepada ketua sebelumnya. Artinya kalau memang sudah tidak mampu menilai lagi, ya bisalah kita minta. Tapi itu adalah jalan yang kalau perlu ya terakhirlah kita lakukan.
Nah, kemudian di sini yang nilainya 1 itu adalah masalah nepotisme. Hal itu yang tidak boleh ya, tidak bisa. Jadi hal yang tidak boleh dilakukan adalah ya, melakukan nepotisme. Kita melakukan nepotisme karena kalau ada nepotisme dalam suatu organisasi, maka organisasi yakin akan rusak gitu. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang mempunyai poin yang paling yang tinggi antara 1 dan 5 adalah 5. Maka jawabannya adalah D, memberikan kesempatan secara terbuka, kemudian melaksamasi, memilih ke pengurus lainnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Artinya dia tetap mengadakan musyawarah mufakat ya dengan cara aklamasi atau memilih suara terbanyak dengan musyawarah, tapi dengan melihat juga masalah kemampuan, kemampuan masing-masing. Ya, jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Ini adalah soal SKD CPNS tahun 2023. Kemudian nomor yang kedua, Agus adalah ketua kelompok perkumpulan mobil Braille. Tentunya belum lama bergabung tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah, cenderung kaku dan keputusannya itu sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota perkumpulan mobil Braille tersebut, tindakan Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman untuk memberikan masukan kepada Agus sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog personal. C. Meminta Agus tidak otoriter dalam forum ya. Kemudian dia membentuk kelompok menentang kebijakan. Kemudian E. Mencari tahu penyebab mengapa Agus lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Ini adalah soal prediksi untuk CPNS tahun 2024. Jadi jawabannya, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke kelompok supaya sudah solid, tidak pecah. Sebenarnya ini kalau dilakukan secara berkelompok terkesan bahwa kita akan mengadili personalnya ya, jadi kurang tepat untuk dilakukan. Kemudian mengajak dialog personal. Ini adalah hal yang bagusnya dilakukan karena ceritanya dari hati ke hati lah pendekatan personal, sehingga dia merasa tidak dihakimi jika dilakukan secara bersama-sama secara langsung. Kemudian C. Meminta Agus tidak otoriter. Sebaiknya kita usahakan lebih dulu pendekatan personal ya sebelum menghakimi secara bersama. Kalau memang sudah tidak mampu lagi ya terpaksa mau tidak mau kita harus rapat dan mufakat secara bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan buat Agus agar dia tahu kesalahannya yang tidak perbuat. Membentuk kelompok yang menentang kebijakan yang dibuat Agus agar dia tahu kesalahan yang telah ia perbuat. Jadi ini adalah cara yang sama saja dengan A atau C, namun ini secara langsung untuk menentang kebijakannya. Bagian E, mencari tahu penyebab mengapa Agus berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa yang bertindak seperti itu. Jangan hanya mengetahui penyebabnya saja, namun yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, dari sini semua keterangan-keterangan untuk setiap pilihan sudah ada, maka kita periksa menomorinya. Jadi ada nomor 3, 5, 4, 1, 2. Nah, di sini kenapa dikatakan nomor 5 paling bagus? Ya, nomor bagian B paling bagus karena dengan mengatakan pendekatan personal jelas merasa tidak dihakimi ya, atau tidak diadili karena bicara dari hati ke hati. Ya, seperti itu maksudnya. Sedangkan yang keempat ini minta Agus untuk tidak otoriter di forum formal sehingga jadi kesepakatan bersama. Ya, memang sebenarnya ini yang kalau memang sudah tidak bisa ya secara personal ya setiap orang mendekati kemudian bergantian dan memang tidak bergeming, maka kita perlu langsung masuk ke forum diskusi ya, forum formal untuk memberikan seperti rapat DPR ya, memberikan pertanyaan dan memberikan kesepakatan bersama dengan para anggota agar menyelesaikan masalah. Ya, jadi ini sebaiknya bisa dilakukan, tapi terlebih dahulu harus ada pendekatan personal. Makanya dia di bagian keempat. Kemudian bagian ketiga mengajak teman-teman itu sekedar memasukkan Agus sehingga kelompok yang solid tidak pecah. Ini juga bagus, cuma lebih bagusnya itu tadi yang keempat karena melalui forum yang formal. Ya, karena A dengan C itu sebenarnya sama, cuma kadar kebaikan untuk C itu lebih bagus karena melalui forum formal. Sedangkan untuk A itu mengajak teman-teman lain itu kelompok yang tidak masuk formal ya, tidak langsung, tidak ada hukumnya. Nah, kalau ini memberikan masukan kelompok itu merasa terkesan diadili lah. Nah, kemudian yang kedua itu mencari tahu penyebabnya ya inilah, cuma ini juga pendekatan personal, cuma ini cuma bagiannya saja, itu melakukan mengetahui penyebabnya saja. Kalau mengetahui penyebabnya tanpa penyelesaian untuk apa? Nah, sedangkan nomor 1
membentuk kelompok penentang. Nah, ini sebenarnya mendemo Agus ya. Jadi ini langkah yang sangat terakhir untuk dilakukan jika memang dalam tidak bergeming dalam forum formal ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah pendekatan personal. Jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban B, mengajak dialog secara personal. Kemudian nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Virjon tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dan satu universitas terkenal, sementara menjadi direktur salah satu bank pemerintah. Kakak Virjon merilis di dunia politik dan sudah mulai dikenal masyarakat. Adiknya pernah memiliki menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Virjon memiliki prestasi yang seperti mereka. Sementara Virjon saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Virjon, tindakan yang Anda lakukan adalah, jadi sebagai Virjon ya, A. Memacu agar berprestasi lebih baik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan berbuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang memberi kemampuan berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang ia punyai. D. Mencari tentor agar prestasi saya menjadi naik. E. Pasrah kepada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang ngatur. Nah, ini merupakan soal prediksi juga. Kita jawab. Memacu diri agar berprestasi bagi mungkin agar tidak kalah dengan orang lain. Nah, inilah karena sebuah pemerintahan itu, maka kita harus membuktikan ya bahwa diri kita itu mampu ya. Hal positif ini yang dilakukan membuat diri kita lebih baik dan tidak menyerah pada keadaan dan tidak dipandang enteng bahwa Anda tidak mampu. Kemudian tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang memberi kemampuan berbeda. Betul. Kemampuan berbeda, betul ya. Hal ini bisa ditempuh jika sudah berusaha keras. Namun hasilnya kurang memuaskan berarti memang artinya kita diberikan dengan sesuai dengan kemampuan yang berbeda, sesuai dengan kemampuan yang berbeda atau taraf kemampuan yang setiap orang itu memang berbeda, namun ada namanya usaha yang maksimal. Kemudian bagian C, berusaha mampu sesuai dengan kapasitas yang kita punyai. Ini juga memacu diri kita sampai tidak maksimal, bukan hanya berusaha asal semampunya saja ya. Kesannya tidak terlalu serius untuk berusaha. Dia memacu diri yang ke hal yang maksimal. Seperti di bagian A itu memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin. Nah. Kemudian bagian D, mencari tentor agar prestasi yang menjadi naik. Mencari tentor hanya bagian dari usaha ya. Jika tidak belajar maka tidak akan berhasil meskipun tentornya luar biasa. Bagian E, pasrah kepada Tuhan karena nasib orang sudah mengatur. Hal ini juga terburuk dilakukan. Pertama kali seharusnya berusaha dulu, kemudian berpasrah atas usaha yang maksimal kita lakukan. Nah, dari sini yang ABCD ini kita akan menomornya. Sesuai dengan nomornya, yang paling bagus adalah bagian kelima, yaitu memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin. Artinya betul-betul memanfaatkan apa yang kita punyai dan memacunya lebih dan lebih sampai kita benar-benar tidak mampu. Sehingga kita tidak kalah dengan saudara lain. Sehingga kita dapat memposisikan diri bahwa kita juga mampu, tidak hanya saudara lainnya yang mampu. Kemudian yang keempat, mencari tentor agar prestasi naik itu merupakan salah satu usaha, bagian usaha dari untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, berusaha semampu soal kapasitas yang kita punya. Ya, ini tadi kita katakan semampunya saja. Bisa saja dia melakukan asal melakukan tanpa mencari misalnya tentor yang berprestasi ataukah hal yang lain. Ya, asal jalan saja. Jadi kesannya dia tidak berusaha keras. Makanya yang keempat itu mencari tentor itu masih lebih mending dibanding yang ketiga, yang jelas dia mau berusaha ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak membuat keputusan menjadi beban karena setiap orang kemampuan berbeda. Ini juga lebih kurang lagi dari ini kemampuannya sesuai dengan kapasitasnya, karena ini juga kemampuan berbeda, cuma langsung mengatakan bahwa setiap manusia kemampuan berbeda tanpa harus berusaha yang semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir adalah satu. Nah, ini pasrah, belum berusaha sudah pasrah. Nah, jadi seharusnya ini salah, betul langkah yang sangat paling buruk ya, atau yang paling terakhir yang mungkin di sini ini dia tidak berusaha, langsung dia berpasrah tanpa usaha, kemudian pasrah. Bagaimana caranya bisa berhasil? Makanya dia paling buruk di antara kelima ini. Jadi jawaban yang benar itu bagian A ya.
Maju ke diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Kemudian yang keempat, pada hari pertama Sari bekerja sebagai seorang staf pelayan publik, seorang ibu mengomeli Sari karena ia merasa kurang cekatan dibanding staf yang lain. Sehingga pelayan pun terlalu lama. Menurut Anda apa yang harusnya Sari lakukan? A. Minta maaf dan percepat penyelesaian tugasnya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. E. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja di sana. Kita lihat jawabannya ya. Minta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Hal ini adalah hal yang sangat perlu dilakukan ya, paling baik, karena pegawai seharusnya memberikan pelayanan prima bagi pelanggan. Dan ada pepatah mengatakan, pembeli adalah raja, kemudian pembeli adalah raja. Jadi dia bisa berbuat apa saja jika memang dagangannya memang laku dengan yang baik. Laku dengan selaras mungkin. Jadi sebagai penjual atau pegawai di situ ya memberikan hal yang terbaik ya, agar pelanggan betah. Kemudian berusaha mengendalikan diri sehingga tidak terbawa emosi. Nah, ini hal juga yang positif kedua yang dilakukan agar kita tidak membalas kemarahan pelanggan dan akan berdampak buruk bagi tempat kita bekerja jika kita lakukan terbawa emosi. Bukan C, mengabaikan kekurangan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. Nah, justru pelanggan merasa tidak diperhatikan ini sehingga muncul ketidakpuasan pelanggan dan berdampak negatif pada tempat kita bekerja. Atau hal itu tidak kita inginkan ya. Bagian D menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Hal ini bisa saja kita berikan setelah beberapa kali sudah kita mengalah semaksimal mungkin, kemudian dia masih mengotot ya kita bisa menjelaskan seperti ini. Meskipun ini bukan hal yang baik untuk dilakukan. Nah, kemudian bagian E menjelaskan bahwa hari merupakan hari pertama Sari bekerja di sana. Justru ini juga salah. Karena Anda diterima itu sebab profesional ya. Jadi berarti Anda kalau mengatakan baru pertama kali berarti Anda tidak profesional. Kok tidak profesional ditempatkan jadi pegawai? Nah, itu pertanyaannya nanti. Bukan baru dia bekerja atau tidak yang ditanakan, yang jelasnya bagaimana dia mempunyai etika atau attitude terhadap pekerjaannya. Nah, itu yang perlu. Dari sini kita bisa menomorinya. Jadi kita menomorinya ya. Jadi sini ada 5, 4, 2, 3, 1. 5, minta maaf dan percepat penyelesaian tugas. Nah, ini yang paling tinggi posisinya karena dia tidak melibatkan emosi. Karena tujuan pertamanya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan. Kemudian yang keempat, berusaha mengendalikan diri. Ya, artinya kalau dia berdiam tidak memberikan maaf atau ya, setidaknya dia melakukan penggalan diri, dia diam, dia tidak menanggapi apa yang dilakukan kepadanya, pelanggan lakukan padanya. Kemudian yang ketiga, menjelaskannya. Nah, kalau kita misalnya sudah diam, tidak terbawa emosi, kita bisa sedikit bukan melawan, memberikan keterangan ya, informasi bahwa pelayanan tersebut memang membutuhkan waktu ya. Maaf Bu, masih ada sedikit kerjaan ini makanya terlambat. Memberikan penjelasan seperti itu. Jika itu tidak mungkin ya kita abaikan keluhan itulah. Artinya ya kita konsentrasi saja bekerja. Nah, tidak perlu mendengarkan ocehan. Namun itu hal itu bisa saja membuat ketidakpuasan ya untuk pelanggannya. Meskipun begitu ya terkadang memang harus dilakukan hal itu. Namun di ujung-ujung penyelesaian lain. Artinya kalau dengan cara yang bagus tidak bagus, kalau dengan cara yang baik ya tidak mampu ya terpaksa kita lakukan hal seperti itu. Yang satu, menjelaskan bahwa hari merupakan hari pertama Sari bekerja. Wah, inilah adalah hal yang salah karena masalah keprofesionalan tadi. Jadi Anda profesional, maka Anda bekerja di situ. Itu kuncinya. Jadi jawaban yang cocok itu adalah bagian A ya. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Di sini memang mungkin jawaban-jawaban seperti ini tidak masuk akal bagi Anda. Namun dari sini kita mempertimbangkan segi positif dari sebuah pelayanan ya. Keprofesionalan kita dalam bekerja. Jadi bukan masalah hati saja di sini, kita meninjau masalah otak dan hati ya. Jadi kalau kita timbang otak, kemudian kita timbang dengan hati, kita bisa menyesuaikannya dan menghasilkan menghasilkan perbuatan yang tentu akan menjadi lebih baik. Jadi memadukan antara otak dan hati.
Kemudian kelima, ketika menghadapi suatu keluhan, komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan kepada di tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu kepada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. Suka dengan videonya? Like dong. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Kita jawab ya. Nah, mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. Nah, sebenarnya ini yang paling benar ya kita lakukan. Karena kita tidak perlu menjadi pahlawan atau apapun. Cukup kita diam dan apa keluhannya. Jika memang sudah genting ya kita kasih kepada atasan apa kira-kira yang perlu dilakukan. Karena atasan adalah penentu kebijakan dari sebuah perusahaan. Ya. Nah, kemudian bagian B, mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Ya, kita bisa memberikan memfasilitasi. Kita bertanya ada apa ya, apa bisa persoalannya saya selesaikan atau tidak. Kalau tidak mampu, ya memang harusnya langsung ke bagian A. Artinya bagian B ini memberikan perhatian kepada pelanggan ya. Nah, kemudian bagian C mengabaikan karena kondisi memang seperti itu. Ini juga sebenarnya tidak suka kurang baik ini. Karena pegawai harusnya itu melakukan apa saja agar perusahaannya tetap baik di mata pelanggan ya. Meskipun ceritanya apa hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya atau apapun tidak sesuai dengan keadaan dia. Seharusnya dia benar, tapi karena hal agar perusahaan tetap baik maka dia membuat sesuatu semaksimal mungkin ya. Harusnya seperti itu. Bagian D menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, ini juga sebenarnya tidak perlu mengkotakkan di sini. Oh, saya bagian produksi, oh saya bagian penjualan atau apapun ya. Jadi hendaknya dia membantu pelanggan sebagai langkah awal ya, memberikan kesan bahwa mereka diperhatikan. Meskipun bukan tugasnya, setelah kita berdiskusi ternyata bukan tugas kita, maka kita bisa limpahkan kepada yang berkompeten atau serahkan kepada petugas yang menangani bidang tersebut. Bagian E menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Nah, sebenarnya ini harusnya diperhatikan pertama kalinya ya, bukan pada saat komplain. Namun kita bisa menjelaskan kembali karena mungkin pelanggannya lupa ya. Atau umumnya para pelanggan itu komplainnya ke suatu polanya tidak sesuai dengan yang diinformasikan pertama kali. Makanya dia komplain. Sebenarnya kalau ada yang komplain dan sebenarnya itu sudah dijelaskan, nah kita bisa lakukan lagi penjelasan ulang ya. Penjelasan ulang meskipun sebenarnya pada umumnya itu pelanggan itu sudah tahu apa yang dia lakukan karena sudah diinformasikan aturan sebelumnya atau pada saat pertama kalinya. Dari sini kita bisa kasih nomor ya. Nah, nomor satu itu adalah mencatat dan menyampaikan keluhan kepada atasan. Itu langsung, itulah yang terbaik. Karena kalau kita sudah menampung, kemudian kita berikan kepada atasan, maka perusahaan akan ditentukan oleh kebijakan atasan, bukan karena kita. Ya. Nah, kemudian keempat itu mencoba melakukan pelanggan menyelesaikan persoalannya. Jika memang mampu di situ, ya kita bisa langsung menyelesaikannya ya. Biasanya sebagai wujud perhatian. Artinya sebenarnya ini semua perhatian saja sih. Karena yang misalnya kita memberikan penyelesaian namun perusahaan tidak setuju, kembali ke pimpinannya ya. Jadi ini kan nomor 4 ini sebenarnya memberikan perhatian saja supaya upaya agar pelanggan tetap suka dengan kita punya tempat bekerja. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan aturan. Nah, setelah kita melakukannya itu ya mau tidak mau, setelah kita mencoba menyelesaikan persoalannya tidak mau ya terpaksa kita kembali mengulangi aturan yang telah atau prosedur yang telah ada. Kemudian kedua, menjelaskan saya menangani keluhan pelanggan. Jadi di sini tidak mengkotakkan ini, justru ini mengkotakkan ini ya, nomor bagian D. Jadi harusnya itu tidak perlu dikotakkan. Harus membantu dulu, kemudian memberikan kepada yang lain yang memang tempat tugasnya. Ya, yang terakhir ini mengabaikan kondisi yang seperti itu. Wah, ini lebih bahaya lagi ini. Paling bahaya karena kalau kita mengabaikan apa yang diminta oleh pelanggan, otomatis pelanggan akan tidak senang. Makanya dia akan pergi dari tempat kita bekerja. Mengakibatkan perusahaan atau tempat kita bekerja itu menjadi menurun kinerjanya. Ya, jadi yang paling benar adalah mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. Baik buruknya perusahaan bukan tanggung jawab langsung Anda, tapi tanggung jawab langsung pimpinannya. Itu yang perlu. Jadi jawabannya adalah mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. Ingin informasi terbaru,
silakan di-subscribe. Kebahagiaan bukan tentang memiliki hal besar, tetapi merasakan kepuasan dari hal-hal kecil. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.